Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani, NIM 21074060. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan membahas tentang kata ganti dalam bahasa Aceh. Perlu kita ketahui, kata ganti dalam bahasa Aceh sama dengan kata ganti dalam bahasa Indonesia. Kata ganti atau pronomina ialah kata yang dapat menggantikan kata benda. Kata ganti dalam bahasa Aceh dapat dibagi atas beberapa kata ganti. Yang pertama ada kata ganti orang, yang kedua ada kata ganti penunjuk, dan yang ketiga ada kata ganti penanya. A. Kata ganti orang. Kata ganti orang atau persona dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ada kata ganti orang pertama tunggal, yaitu contoh kata lun tuan atau ulun tuan, yang artinya saya, ulun atau ulung, yang artinya saya, lun atau lung, yang artinya saya, ke, yang artinya aku. Yang kedua, kata ganti orang pertama jamak, yaitu kamu, yang artinya kami, dan kata yang terakhir getanyo, yang artinya kita. Yang kedua, kata ganti orang kedua. Contoh kata drone, artinya Anda atau saudara, gata, artinya Anda atau saudara, dan kata yang terakhir kah, artinya kamu. Ketiga kata di atas merupakan kata ganti orang kedua tunggal untuk menyatakan jamak. Biasanya pada kata-kata itu ditambahkan kata mandum, yang artinya semua, atau awak, yang artinya orang. Contoh, drone mandum, artinya Anda semua, awak drone, artinya orang Anda, awak gata, yang artinya orang atau kalian, gata mandum, yang artinya Anda semua atau kalian, dan yang terakhir kah mandum, yang artinya kamu sekalian atau kalian. Contoh pemakaian dalam kalimat, drone mandum jit nutamong, yang artinya Anda semua boleh masuk. Contoh kalimat lain, awak drone jit nutamong, yang artinya orang-orang Anda boleh masuk. Yang ketiga, kata ganti orang ketiga. Contoh, drone-nyan, yang artinya beliau, gop-nyan, yang artinya beliau, ji, yang artinya dia. Ketiga kata ganti tersebut termasuk kata ganti tunggal. Untuk menyatakan jamak, di belakang kata ganti itu ditambahkan kata mandum, yang artinya semua, sehingga terbentuk kata-kata sebagai berikut. Drone-nyan mandum, artinya mereka, beliau semua, gop-nyan mandum, artinya mereka, beliau semua, ji mandum, artinya mereka, dia semua. Dengan catatan, kata dro, artinya diri, di samping digunakan untuk membentuk kata drone, artinya Anda, atau saudara, juga digunakan untuk membentuk kata berikut. Drolon, artinya diri saya, untuk long atau long, droku, untuk diriku, untuk ke, drote, yang artinya diri Anda, untuk gata, droke, diri kamu, untuk ka, droge, dirinya atau diri beliau, untuk gopnya, dan droji, dirinya, untuk ji. Dalam bahasa Aceh, kata ganti orang tersebut memiliki bentuk imbuhan kata ganti orang yang disebut juga klitika. Imbuhan kata ganti orang ada 2 macam. Yang pertama, ada imbuhan kata ganti orang awalan dan akhiran kata ganti orang. Awalan kata ganti orang adalah singkatan kata ganti yang melekat pada awalan kata, sedangkan akhiran kata ganti orang ialah singkatan kata ganti orang yang melekat pada akhir kata.
Nah, seperti yang kita lihat di tabel, imbuhan kata ganti orang bahasa Aceh. Yang kolom yang pertama ada kata ganti orang. Lung atau long, ke, drone, gata, kah. Drone-nya, gop-nya, ji, getanyo, kamu. Kolom yang kedua ada awalan kata ganti orang. Lon atau long, ku, ne, ta, ka, ne, ge. Ji atau i, ta, me atau tu. Di kolom yang ketiga ada akhiran kata ganti orang. Lon atau long, ku, ne, te, ke, ne, ge, ji, i, te, me atau le. Yang artinya saya, aku, anda, kamu, ia atau beliau, ia, kita, kami. Contoh pemakaian awalan kata ganti orang dalam kalimat. Lon meruno bahasa Aceh, yang artinya saya belajar bahasa Aceh. Contoh kalimat lain, drone nejak ublang, yang artinya Anda pergi ke sawah. Contoh pemakaian akhiran kata ganti orang dalam kalimat sebagai berikut. Nyan lampuh lon, yang artinya itu kebun saya. Contoh kalimat lain, dike kuo rumahku, yang artinya aku pulang ke rumahku. B. Kata ganti penunjuk. Yang pertama ada kata ganti penunjuk umum. Dalam bahasa Aceh dikenal 3 macam kata ganti penunjuk umum, yaitu katanyo, nyan, dan j. Katanyo digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berada bersama pembicara. Contoh, bukunyo, yang artinya buku ini, rumahnya, yang artinya rumah ini, dan gensenyo, yang artinya pensil ini. Contoh pemakaian dalam kalimat, rangkangnya karap berbah, yang artinya dangau ini hampir runtuh. Contoh kalimat lain, nyo bulan maulid, yang artinya ini bulan maulid. Selanjutnya kata nyan, artinya itu. Kata ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang agak dekat dengan pembicara. Contoh, bungongnya artinya bunga itu, aneknya artinya anak itu, calitranyan artinya cerita itu, bukunya artinya buku itu, lumonyan artinya lembu itu. Contoh pemakaian dalam kalimat, lumonya jet tasi ton uku, yang artinya lembu itu bisa disembelih tahun depan. Contoh kalimat lain, aniknya carong tat, yang artinya anak itu pandai sekali. Selanjutnya ada kata j, yang artinya itu. Kata ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh dari pembicara. Contoh, gunung j, yang artinya gunung itu, anik j, yang artinya anak itu, nanggro j, yang artinya negara itu, buku j, yang artinya buku itu. Contoh pemakaian dalam kalimat, awak kamu mejak merabe bak bineh gleje, yang artinya orang kami pergi menggembala ke pinggir bukit itu. Contoh kalimat lain, perahu apa amat nyanje, artinya perahu paman amat yang itu. Nah, selanjutnya dalam bahasa Aceh dijumpai juga bentuk kata no, nan, dan de. Ketiga bentuk kata ini menjadi kata penunjuk setelah dirangkai dengan bentuk kata si, di, si, atau kata ke, rat atau rot, blah, dan kata oh. Berikut ini adalah bentuk katanya. Sino, yang artinya sini, di sino, yang artinya di sini, keno, yang artinya ke sini, ratno, yang artinya arah sini, blahno, yang artinya sebelah sini, dan yang terakhir ada ohno, yang artinya hingga hingga sini. Yang kedua, kata ganti penanya. Dalam bahasa Aceh juga dijumpai sejumlah kata tanya, yaitu kata pe, yang artinya apa, pat, yang artinya di mana, so, yang artinya siapa.
dan yang terakhir toh yang artinya yang mana, dan yang terakhir ada kata ho yang artinya kemana. Yang pertama kata pu yang artinya apa. Kata ini digunakan untuk menyatakan benda atau yang dibendakan. Misalnya haba artinya apa kabar. Yang kedua ada kata pat yang artinya di mana. Kata ini digunakan untuk menyatakan tempat. Misalnya pat rumah dronu yang artinya di mana rumah Anda. Yang ketiga ada kata so yang artinya siapa. Kata ini digunakan untuk menyatakan orang. Misalnya so nan anaknyan yang artinya siapa nama anak itu. Yang keempat ada kata toh artinya yang mana. Kata ini dipakai untuk menyatakan pilihan sesuatu, benda atau hal. Contoh, toh rumah drone yang artinya yang mana rumah Anda. Yang kelima kata ho yang artinya kemana. Kata ini digunakan untuk menyatakan arah. Misalnya ho kaja yang artinya kemana mau pergi. Dalam bahasa Aceh juga dijumpai bentuk kata pa dan tu sebagai bentuk gabung yang difungsikan sebagai kata tanya. Bentuk pa baru berfungsi sebagai kata tanya jika dirangkai dengan bentuk lain. Contoh katanya jan, kon, kri, dum, dup, dit, dan ni. Bentuk hasil gabungan itu adalah sebagai berikut. Jan artinya waktu atau saat, maka dikambungkan menjadi pajan artinya kapan. Kon artinya bukan, pakon artinya kenapa, ban artinya cara atau barusan artinya paban artinya bagaimana, kri artinya cara, pakri artinya bagaimana, dum artinya banyak, padum artinya berapa, dit artinya sedikit, padip artinya berapa, ni artinya asal, pani artinya dari mana. Berikut ini contoh pemakaian dalam kalimat. Pajankah kajak u Jakarta? Kapan kamu pergi? Belum tahu. Contoh lain, aleh pajan hanalun tujan lam. Entah kapan, saya belum tahu. Bentuk tu juga baru menjadi kata tanya setelah menjadi tambahan bentuk lain. Misal, pat yang artinya di mana, tupat yang artinya tahu di mana, pe artinya apa, tepu artinya tahu apa, so artinya siapa, tuso artinya tahu apa, toh artinya yang mana, tuho artinya tahu yang mana, ho artinya kemana, tuho artinya tahu kemana, ni artinya asal, tuni artinya tahu dari mana, jan artinya waktu, tujan artinya tahu kapan, ban artinya cara, tuban artinya tahu bagaimana, kri artinya cara, tukri artinya tahu cara bagaimana, kon artinya bukan, tukon artinya tahu mengapa, dup artinya banyak, tudum artinya tahu berapa, dit artinya sedikit, tudit artinya tahu berapa. Berikut contoh pemakaian dalam kalimat. Na katedung pura getanyu di sini artinya tahukah Anda berapa hari kita di sini. Contoh kalimat lain, na katukri dikah urengnya artinya kenalkah Anda dengan orang itu. Hanya sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.